Bursa kerja di Zhuhai. Sudah tempat ke-12. Ada yang bilang aku terlalu tua. Ada yang bilang pendidikanku rendah. Pabrik tutup 3 bulan lalu. KPR masih 20 tahun. Tatapan istriku tiap hari. Seperti melihat pecundang. Bro, dari tadi pagi kau mutar di sini. Susah cari kerja ya? Iya, sekarang kerja susah dicari. Kak Chen, perusahaan kalian bergerak apa? Aku terus terang saja, bisnis utama kami di Makau. Kau tahu Makau kan? Banyak kasino. Kami carikan pelanggan untuk kasino. Bawa orang kaya main. Mereka menang atau kalah bukan urusan kami. Kami cuma ambil komisi referral. Kak Chen, kerjanya persis bagaimana? Simple, kau cari pelanggan. Bawa mereka ke Makau. Berapapun mereka menang atau kalah, kasino beri kau komisi 1-3%. Bawa beberapa klien besar sebulan. 50-100 ribu bukan masalah. Kenalanku cuma buruh. Mana ada orang kaya. Perusahaan akan latih kau cari klien. Cara ngobrol dengan mereka. 3 tahun lalu aku juga menganggur. Sekarang setahun dapat jutaan, gampang. Kasino Makau memang legal. Aku cuma mengenalkan pelanggan. Seharusnya tak masalah kan? Kak Chen, aku perlu modal? Tak perlu modal. Cukup punya ponsel. Perusahaan beri kartu SIM. Khusus hubungi klien. Omong-omong, kau punya izin ke Hong Kong Makau? Pulang dan pikirkan dulu. Besok telepon aku. Tapi jangan pikir terlalu lama. Posisi ini banyak rebutan. Baik Kak Chen, besok aku beri jawaban. Cari kerja hari ini bagaimana? Ada hasil? Ada perusahaan tertarik padaku. Kerjanya menjaga relasi klien, menemani klien makan dan minum, mengurus jamuan bisnis. Gajinya lumayan tinggi, sebulan bisa lebih dari 10.000. Serius, mana ada kerja seenak itu sekarang? Jangan-jangan MLM? Bukan MLM, perusahaan resmi. Ada bisnis di Makau. Besok aku cek kantornya. Kalau aman, aku tanda tangan. Makau, berarti kau sering dinas? Xiaoyu masih kecil. Kalau kau tak di rumah, aku tak sanggup urus sendiri. Tak akan sering. Sebulan 2-3 kali saja. Lagi pula kondisi kita sekarang. Tak punya pilihan lain. KPR masih 20 tahun. Xiaoyu segera masuk SMP. Semua butuh uang. Terserah kau saja. Tapi kau harus janji, jangan lakukan hal ilegal. Tenang, aku tahu batasnya. Kak Chen, aku sudah putuskan. Aku mau coba. Bagus bro, aku tahu kau paham keadaan. Ayo, aku bawa ke kantor. Mulai hari ini, hidupku akan berubah. Aku mau istri dan anakku hidup enak. Soal kerja ini sebenarnya apa? Jalani dulu saja. Pertama kali bawa klien, Chen bilang paling mudah diajak bicara. Tapi aku tetap gugup sampai telapak berkeringat. Besar, hari ini hoki bagus, pasti menang. 456 besar. Lihat, ku bilang juga apa? Xiaowo, klien yang kau kenalkan kali ini bagus. Tangan bandar sedang lancar. Pak Li, Bapak memang hoki. Mau istirahat sebentar? Saya suruh pelayan antar buah. Tak usah. Lagi panas. Lanjut. Hari ini aku rebut semua kekalahan kemarin. Sebelumnya dia kalah 800.000. Hari ini menang 200.000. Masih kurang 600.000. Tapi melihat gayanya, dia seperti tak peduli. Sial, hoki hari ini mulai jelek. Xiaowo, tukarkan chip 1 juta lagi. Pak Li, hari ini Bapak sudah kalah 1,8 juta. Bagaimana kalau istirahat dulu? Uang kecil. Bulan lalu aku baru jual 2 rumah. Uangku masih longgar. Jangan urusi aku, tukarkan chip. 1 juta, dia bilang enteng sekali. Seperti bilang 100 yuan. Dunia orang kaya memang tak kupahami. Sudah, hari ini sampai sini. Xiaowo, ayo, aku traktir makan malam. Xiaowo, layananmu kali ini bagus. Hari ini aku memang kalah, tapi suasanaku tetap enak. Kau tahu kenapa? Kenapa?
Karena aku suka rasanya. Menang nikmat, kalah juga nikmat. Toh uang ini tak dibawa lahir, tak dibawa mati. Aku punya belasan rumah di Wenzhou. Uang sewa bulanan saja bingung kuhabiskan. Main ke Makau cuma cari sensasi. Aku satu rumah pun tak mampu beli. Dia punya belasan. Jarak kami seperti bumi dan langit. Omong-omong, Xiaowe, bulan ini komisimu berapa? Sesuai aturan, hari ini Bapak kalah 2 juta. Saya dapat 2%. Jadi 40.000. Cuma 40.000? Terlalu sedikit. Begini nih, aku pribadi tambah 60.000. Biar genap. Nanti layani aku baik-baik. Aku jamin kau dapat uang besar. Pak Li, itu kurang pantas. Perusahaan punya aturan. Ambil saja. Hubungan pribadi kita tak ada urusan dengan perusahaan. Kalau begitu, terima kasih Pak Li. Ke depan kalau Bapak butuh apapun, beritahu saya. Ayo bersulang. Omong-omong, Xiaowe, kau punya pacar? Aku sudah menikah. Dia tahu aku kerja di Makau, tapi tak tahu detailnya. Aku bilang cuma urus tamu klien. Pintar, wanita itu. Tahu terlalu banyak malah repot. Lihat aku, di Wenzhou punya istri. Di Makau punya simpanan. Di Zhuhai masih ada pacar gelap. Tak satu pun tahu yang lain ada. Begitu baru bebas. Orang ini benar-benar kacau, tapi dia kaya. Mau main bagaimanapun bisa. Aku tak bisa begitu. Aku harus hidup lurus. Xiaowe, kau tahu simpananku itu? Dadanya lebih besar dari meja judi. Tiap aku kalah dan kesal, dia datang menghiburku. Gerakan tangannya, tekniknya kau paham kan? Pak Li, Bapak sudah mabuk. Saya antar Bapak ke hotel istirahat. Belum. Aku masih bisa minum. Ayo, 1 gelas lagi. Uang ini cukup untuk keluargaku setengah tahun lebih. Tapi aku tak boleh biarkan Xiao Fang tahu. Sekali kerja aku dapat sebanyak ini. Kalau tidak, dia pasti curiga. Kau sudah pulang? Dinas kali ini bagaimana? Ini untukmu. Perusahaan beri bonus. Jadi kubelikan kalung untukmu. Ini berapa harganya? Kenapa buang-buang uang? Tak mahal, cuma beberapa ribu. Bertahun-tahun kau susah denganku. Aku harus menebus sedikit. Niatmu saja sudah cukup. Lain kali jangan boros. Kita masih harus menabung bayar KPR. Tenang, aku tahu batasnya. Omong-omong, malam mau makan apa? Aku beli bahan. Jarang-jarang kau pulang. Biar aku yang beli. Kau temani Xiao Yu main. Ayah belikan aku hadiah? Tentu. Kapan ayah pernah lupa padamu? Ayah baik sekali. Saat besar, aku mau cari banyak uang seperti ayah. Nanti kalau kau besar, ayah pasti masukkan kau ke sekolah terbaik. Beri hidup terbaik. Xiaowe, setengah tahun ini kerjamu bagus. Pak Li sangat puas. Dia juga kenalkan beberapa teman kepadamu. Semua berkat bantuan Kak Biao. Membantu itu memang perlu, tapi perusahaan punya syarat baru. Kau harus rekrut 5 bawahan. Bangun tim sendiri. Rekrut bawahan? Kak Biao bawa klien saja aku sudah sibuk. Mana sempat rekrut bawahan? Ini bukan diskusi, ini perintah. Perusahaan mau besar. Tiap agen wajib rekrut bawahan. Kalau kau gagal, jangan harap dapat dividen akhir tahun. Dividen akhir tahun minimal 500.000. Kalau tak dapat, rugi besar. Kak Biao, di mana aku cari 5 orang? Orang yang ku kenal tak cocok untuk kerja ini. Itu tergantung kemampuanmu. Selama mereka mau kerja, perusahaan akan latih mereka. Menarik teman masuk. Bukankah itu mencelakai orang? Oh ya, ada satu hal lagi. Nanti saat bawa klien, pelajari bank bawah tanah. Maksudnya? Klien susah bawa uang tunai besar lintas batas. Bank bawah tanah menyelesaikan itu. Bukankah itu ilegal? Ilegal? Xiaowe, kau sudah lama di bisnis ini. Masih polos juga. Mana ada yang kita lakukan benar-benar bersih. Tapi selama tak tertangkap, itu belum disebut ilegal. Lagi pula bos bank bawah tanah punya backing. Biasanya aman. Aku tahu bisnis ini berisiko. Tapi tak kusangka risikonya sebesar ini. Sore nanti aku ajak kau bertemu seseorang. Namanya Akun, bos bank bawah tanah di Zhuhai.
Nanti kalau klienmu mau transfer uang, cari dia. Akun ini Xiaowo. Nanti kalian banyak kerjasama. Orang rekomendasi Kak Biao pasti aman. Xiaowo ya, kalau klienmu mau transfer uang, beritahu aku sehari sebelumnya. Aku atur. Kak Akun, alurnya bagaimana? Simple, klien di daratan, kirim uang ke rekening yang kutentukan. Aku di Makau, siapkan dolar Hong Kong atau chip setara. Aku ambil biaya 5%. Jadi transfer 1 juta, bayar 50.000. Benar, itu masih murah. Ada bank lain ambil 8%. Ini lebih tinggi dari komisiku. Bos-bos ini kayak diam-diam. Oh ya, ingat satu hal. Saat transfer uang, jangan biarkan klien kirim ke rekeningku langsung. Suruh kirim ke rekening lain yang kutentukan. Itu lebih aman. Kenapa? Karena rekeningku diawasi. Kalau ada dana besar keluar masuk, bank akan lapor. Jadi aku pakai rekening orang lain. Satu rekening dipakai beberapa kali lalu ganti. Xiaowo, tenang saja kerjasama dengan Akun. Dia sudah 10 tahun di bisnis ini, tak pernah bermasalah. Kak Biao terlalu memuji. Ini cuma usaha kecil. Cuma cari uang susah payah. Sehari dapat beberapa juta, sebulan jadi puluhan juta. Dia menyebut ini usaha kecil. Oh ya, Xiaowo, bulan depan ada klien besar datang. Seorang kepala biro dari Wenzhou. Nanti layani dia baik-baik. Orang begitu punya banyak koneksi. Kepala biro, orang pemerintah juga berjudi. Omong kosong, kau kira uang koruptor disimpan di rumah? Mereka cuci uang lewat kasino. Kalau menang, uang jadi bersih. Kalau kalah, toh bukan uang sendiri, tak sakit. Kak Biao, bagaimana menghadapi klien begitu? Simple, apapun yang dia mau, beri. Apapun yang dia bilang, dengarkan. Orang begitu paling suka muka, asal kau sanjung dia. Dia senang. Sanjung dia, itu keahlianku. Saat di pabrik, aku jadi supervisor karena menjilat atasan. Rekrut bawahan, pakai bank bawah tanah, layani pejabat korup. Aku makin tenggelam. Tapi kalau berhenti, bagaimana nanti? Lagi pula, aku sudah terbiasa hidup begini. Suruh aku kembali jadi buruh. Aku tak sanggup. Kenapa kau belum tidur? Besok masih harus dinas kan? Tak bisa tidur, memikirkan kerja. Belakangan kau tertekan? Aku sering lihat kau terbangun tengah malam. Tak apa, klien makin banyak. Sedikit kewalahan. Jaga tubuhmu. Uang tak ada habisnya. Jangan sampai kau rusak badan. Aku tahu, tidurlah. Aku rebahan sebentar lalu tidur. Tamu hari ini Kepala Zhao. Dari Biro Perencanaan Wenzhou. Kak Biao bilang dia punya 20 juta untuk dicuci. Kalau transaksi ini sukses, aku dapat komisi 400.000. Xiaowo, aku kenalkan. Ini Kepala Zhao. Kepala Zhao, ini Xiaowo, manajer klien pribadiku. Xiaowo ya, Pak Li sering menyebutmu. Katanya kau bisa diandalkan. Kepala Zhao, Bapak terlalu memuji. Silakan duduk dengan Pak Li. Kepala Zhao, makan ini untuk menyambut Bapak. Tenang, Xiaowo punya banyak jalur. Urusan kecil Bapak pasti beres. Pak Li, kau tahu situasiku. 20 juta itu tak bisa lewat jalur normal. Jalur yang kau sebut benar-benar aman. Sangat aman. 2 tahun ini aku sudah alirkan ratusan juta. Tak pernah bermasalah. Xiaowo, jelaskan alurnya ke Kepala Zhao. Kepala Zhao, alurnya simpel. Bapak pecah uang lalu kirim ke rekening kami. Kami siapkan chip setara di Makau. Bapak main di Makau beberapa hari, menang atau kalah tak masalah. Terakhir tukar chip jadi dolar Hong Kong atau dolar AS. Lalu setor ke rekening luar negeri Bapak. Uang pun bersih. Dipecah jadi berapa kali? Untuk 20 juta, minimal 20 kali. Tiap kali 1 juta, agar bank tak curiga. Kami juga pakai rekening orang lain. Satu rekening sekali pakai lalu ganti, sangat aman. Biayanya bagaimana? Untuk 20 juta, biayanya 1 juta. 1 juta? Bukankah terlalu banyak? Kepala Zhao, itu aturan pasar. Lagi pula, 1 juta itu sudah termasuk semua Bapak biaya. Bapak tak perlu bayar lain.
Makan dan tinggalku di Makau, semua kami atur. Kasino sediakan suite gratis. Makan juga gratis. Bapak tinggal main saja. Itu lumayan. Tapi aku punya syarat. Aku mau bawa sekretarisku. Dia juga harus punya suite. Kepala Zhao, sekretaris Bapak pria atau wanita? Tentu wanita, kau paham. Tak masalah, saya atur 2 suite. Dan kamarnya berdampingan. Ayo bersulang untuk kerja sama kita. Pak Li, gadis yang Bapak minta sudah datang. Ayo duduk, temani kami minum. Xiao Wo, kau tahu? Aku kerja di kantor 30 tahun, baru sampai posisi kepala biro. Tapi gajiku sebulan cuma 10 ribuan. Menurutmu adil? Memang tidak adil. Kepala Zhao bekerja keras. Seharusnya dapat lebih. Betul, jadi aku harus cari cara menambah penghasilan. Istriku teman susah, dia ikut aku 30 tahun, sekarang tua dan jelek. Lihat gadis muda ini, segar sekali, ini baru hidup. Kepala Zhao memang humoris. Ayo, saya bersulang untuk Bapak. Bagus, minum. Xiao Wo, kau tahu 2 tahun ini aku dapat berapa? 100 juta. Pak Li memang hebat. Hebat apa? Semua berkat orang seperti Kepala Zhao. Tanah-tanahku disetujui Kepala Zhao. Tanpa dia, mana bisa aku kaya? Pak Li, ucapanmu membuatku malu. Kita saling untung saja. Jadi begitu. Pak Li memberi uang pada Kepala Zhao. Kepala Zhao menyetujui tanah Pak Li. Inilah kolusi pejabat dan pengusaha. Xiao Wo, hari ini kau sudah kerja keras. Nanti ku beri amplop. Terima kasih Pak Li, hati-hati. Orang-orang ini tampak terhormat di luar. Di baliknya penuh transaksi kotor. Tapi apa hakku mengkritik mereka? Bukankah aku juga kaki tangan? Di ruang privat, Mautai diminum per kardus. Di luar, petugas kebersihan menyapu dalam angin dingin. Inilah kenyataan. Xiao Wo, lihat. Ini proyek baru kita. Platform judi online. Jadi tak ke Makau. Makau tetap jalan. Tapi online lebih praktis. Coba pikir, saat pandemi datang, siapa berani keluar? Kalau online, klien bisa main dari rumah. Kita juga lebih mudah. Platform ini bekerja bagaimana? Lihat, ini sistem member kami. Member terdaftar sudah lebih dari 80.000. Perputaran harian minimal 100 juta. 100 juta sebanyak itu? Ini baru awal. Kalau skala kita membesar, 10 miliar sehari pun bisa. 10 miliar sehari, itu konsep apa? Lebih cepat dari mencetak uang. Xiao Wo, mulai hari ini, kau jadi agen level pemegang saham platform ini. Semua member dari bawahanmu memberi komisi untukmu. Berapa yang bisa ku dapat? Sesuai aturan, kau dapat 5/1000 dari menang kalah member. Artinya, kalau member bawahmu kalah 100 juta, kau dapat 500.000. Oh ya, ada satu hal lagi. Perusahaan menyiapkan mobil untukmu. BMW seri 5. Kau perlu kendaraan yang pantas. Terima kasih Kak Biao. Terima kasih perusahaan. Kerja baik-baik. Kalau tahun depan kau jadi agen level puluhan juta, perusahaan juga beri dividen. Saat itu, setahun dapat beberapa juta bukan masalah. Ini mobilmu. Kapan kau beli? Mobil perusahaan. Aku sekarang naik jabatan. Perusahaan beri aku mobil. Ayah, mobil ini bagus sekali. Aku boleh naik? Tentu boleh. Ayo, ayah ajak kalian jalan-jalan. Gajimu juga naik. Naik, hidup kita akan makin baik. Bagus sekali. Aku selalu khawatir kerjamu tak stabil. Sekarang ternyata aku terlalu cemas. Kerja ini bisa meledak kapan saja. Tapi aku tak bisa bilang padanya. Aku hanya bisa terus berpura-pura. Ayah, kita bisa pindah ke rumah besar. Aku mau kamar sendiri. Bisa, besok ayah lihat rumah. Ayah belikan rumah besar untukmu. Beli rumah? Kau gila, KPR rumah kita saja belum lunas. Tenang, aku tahu batasnya.
Lebih dari 80.000 member. Mereka semua orang biasa. Ada yang buruh, ada yang pengusaha kecil, ada yang pegawai negeri. Uang hasil kerja keras mereka habis kalah di platform ini. Orang ini kalah 480.000. Mungkin dia pengusaha kecil, mungkin pegawai negeri. Uang yang hilang itu mungkin seluruh tabungannya, mungkin hasil pinjaman, dan aku mendapat 2.000-an darinya. Kota ini tampak gemerlap. Di baliknya penuh transaksi kotor, dan aku bagian dari kotoran itu. Aku tak bisa kembali. Aku hanya bisa terus berjalan. Sampai suatu hari, semua ini runtuh. Xiaowo, aku kenalkan. Ini Xiaoma. Dia di bawah Chen. Ingin bergabung dengan tim kita. Salam Kawo, salam Kabiao. Namaku Ma Chiang. Dulu aku sales di Shenzhen. Chen bilang peluang di sini bagus. Jadi aku ingin coba. Xiaoma ya? Dulu jualan apa? Asuransi 2 tahun. Tapi penghasilan tak stabil, jadi aku berhenti. Sales asuransi biasanya pandai bicara. Tapi bisa dipercaya atau tidak, masih perlu dilihat. Xiaoma, bisnis kami tak lebih mudah dari asuransi. Kau harus tahan susah, bisa menghadapi macam-macam klien. Yang paling penting, mulutmu harus rapat. Jangan bocorkan urusan perusahaan. Kabiao, tenang. Mulutku paling rapat. Lagi pula aku butuh uang cepat. Pacarku mendesak beli rumah. Tekananku besar. Seberapa paham kau soal bisnis kami? Chen bilang kalian agen judi. Membantu klien main ke Macau. Juga ada platform online. Menurutku ini pasar bagus. Permintaan besar dan kasino Macau legal. Kau tahu cara operasi detailnya? Misalnya uang klien ditransfer bagaimana? Itu aku belum jelas. Kawo, bisa jelaskan detailnya? Aku ingin belajar alurnya. Soal alur, tunggu kau resmi masuk. Aku akan ajari pelan-pelan. Sekarang bicara dulu, sumber daya apa yang bisa kau bawa? Kau punya klien? Ada beberapa. Dulu saat jual asuransi, aku kenal beberapa bos. Uang mereka cukup longgar. Kurasa bisa dikenalkan ke kalian. Bagus sekali. Xiaoma, kalau bisa bawa beberapa klien besar. Kujamin bulan pertama kau dapat lebih dari 100.000. Benarkah? Bagus sekali. Oh ya, Kabiao, boleh tanya, perusahaan cari teknisi server? Aku punya teman bagian teknologi. Kalau perusahaan butuh, bisa kukenalkan. Xiaoma, urusan teknis server bukan urusanmu. Kau cukup cari klien. Oh, aku cuma tanya saja. Kak Wo, jangan tersinggung. Paham, Kak Wo. Kapan aku bisa mulai kerja resmi? Begini, pulang dan siapkan dulu. Hubungi beberapa klien yang kau sebut. Minggu depan kita kunjungi bersama. Bos Zhang klien baru minggu lalu. Katanya ada 10 juta untuk dicuci. Beberapa hari ini dia datang tiap hari dan selalu menang. Besar. 566 besar. Menang lagi. Hoki hari ini bagus sekali. Ini sudah kemenangan ke-10 hari ini. Menang 10 kali beruntun. Peluangnya terlalu kecil. Saat dia memasang taruhan, jarinya mengetuk chip 2 kali. Lalu anak buahnya melirik bandar. Ini tak beres. Pengawas keamanan hari ini juga aneh. Dia pasti sudah melihat kejanggalan. Tapi dia diam saja. Xiaowo, hoki hari ini bagus. Aku sudah menang 500.000. Selamat Bos Zhang. Mau istirahat sebentar? Saya traktir minum. Boleh istirahat dulu. Bos Zhang, beberapa hari ini hoki Bapak bagus, menang terus. Xiaowo, kau orang pintar. Aku tak akan menutupinya. Aku datang ke Macau kali ini memang ada tujuan. Tujuan apa? Aku perlu mencuci sejumlah uang. Asalnya kurang bersih. Tak bisa lewat jalur normal. Jadi aku mau bersihkan lewat kasino. Saya paham. Banyak klien juga begitu. Tapi aku tak mau kalah. Jadi aku bawa beberapa saudara. Mereka tahu sedikit trik. Bos Zhang, kalau Bapak begitu, dan kasino tahu, akan sangat repot. Tenang, kami sangat rapi.
Lagi pula kami cuma menang kecil. Tak akan terlalu banyak. Kasino tak akan memperhatikan. Xiaowo, di sini ada 1 juta. Ambil saja, anggap uang lelah dariku. Kita sama-sama hidup di jalan. Tutup sebelah mata. Semua dapat uang. Kalau aku terima uang ini, ketahuan kasino, tamat. Xiaowo, jangan berpikir macam-macam. Aku tahu apa yang kau takutkan. Aku beritahu, di belakangku ada orang. Kalau kau tak mau kerja sama, aku tak akan menyulitkanmu. Tapi kalau kau berani melaporkanku, jangan salahkan aku kasar. Bos Zhang, maksud Bapak apa? Aku tahu rumahmu di Zhuhai. Istri dan anakmu di sana. Aku juga tak mau semua jadi tak enak. Asal kau kerja sama, kujamin kau tak terseret. Dia mengancamku. Dia tahu latar belakangku. Tahu keluargaku di mana? Bos Zhang, saya paham. Tenang, saya tak akan ikut campur. Nah, begitu. Kita sama-sama orang pintar, tak perlu membuat suasana tegang. Ayo lanjut main. Apa yang harus kulakukan kalau kulaporkan dia? Dia akan membalas keluargaku. Kalau tak kulaporkan, bila ruang judi tahu dia curang, mereka akan mengira aku komplotannya. Sayang, kapan kau pulang? Xiaoyu merindukanmu. Besok aku pulang. Kalian baik-baik saja. Kami baik. Jaga diri di luar. Jangan terlalu lelah. Aku tahu kalian tidur lebih awal. 5 menit lalu. Orang pintar membuat pilihan pintar.